Ini dia iPhone 13 yang iOS-nya udah gue update ke iOS 26 beta 8. Nah, kira-kira apa sih perbedaan dari iOS 18.6.2 yang kemarin udah sempat gue review di video yang ini, dan di iPhone 13 ini udah gue update ke 26 beta 8. Bedanya apa aja? Sini kan udah bisa lihat ya, untuk dari tampilan depan wallpapernya ini beda. Dia bisa disetting jamnya jadi kayak begini ya, bisa kalian gedein dan bisa kalian kecilin, itu aja. Terusnya juga kalian bisa nambahin widget untuk di bagian bawah, itu masih sama seperti iOS yang sebelumnya. Di iOS 26 ini ada wallpaper baru kayak gini ya wallpapernya, cuman gue pakai yang warna hijau supaya satu tema dengan warna HP-nya ini. Terus apalagi yang beda, kita buka HP-nya ini jauh lebih smooth dari segi transisinya. Dia punya transisi yang udah bener-bener final, yang gak bakalan ada update betanya lagi. Jadi abis iOS 26 beta 8 ini, dia kemungkinan besar tuh nggak bakalan ada lagi beta 9, beta 10. Jadi yang pasti dari beta 8 ini dia adanya beta RC, dan habis itu kalian udah bisa langsung nikmatin iOS 26 versi officialnya yang bener-bener 100% udah nggak bakalan ada bug sama sekali. Nah, di HP ini, di iPhone 13 ini, iOS 26 beta 8 ini sebenarnya udah jauh lebih sempurna dari sebelum-sebelumnya. Di iPhone 13 ini juga berjalan lancar, nggak ada kendala, nggak ada bug, dan semua transisi serta improvement fix bugnya tuh udah beneran bersih, udah beneran clean, dan HP-nya juga jauh lebih adem, serta baterai ketahanannya jauh lebih awet dibandingkan di beta sebelumnya yang lebih boros. Kayak gitu. Jadi untuk tampilannya, UI Liquid Glass-nya nih udah di-update, di-improve, dan nggak ada lagi kekurangan dari iOS 26 beta 8 ini. Karena ini emang udah merupakan versi finalnya ya. Ya nggak bakal ada lagi sih beta 9, beta 10 harusnya. Nih kalau misalkan kita buka aplikasi, dia ini jauh lebih smooth dan lebih faster guys, lebih cepet ya nih. Tuh kan bisa lihat, tuh kan bisa lihat ya, lancar nih dia, tuh kan bisa lihat. Untuk transisi smooth banget, karena memang udah nggak ada bug-bug kayak dia patah-patah transisinya. Terusnya dari Liquid UI-nya, Liquid Glass UI-nya kan udah bisa lihat ya, ini benar-benar bersih banget. Kalau kalian buka folder di sini, tampilan Liquid UI-nya nih kayak kaca nih ya, kayak kaca yang ada airnya, kan bisa lihat ini benar-benar clean banget. Perpindahannya juga cepet banget guys. Terusnya kita lihat dari control centernya pun di sini udah di fix ya, jadi nggak ada lagi patah-patah. Dia ini lebih bouncy. Kalau misalnya kalian buka kayak gini dari atas, dia ngebounce. Kalian bisa scroll nih ke bawah, kalian bisa lihat juga. Ini untuk kalau kalian scroll ke bawah nih kayak network ya, semua jaringan kayak dari WiFi, AirDrop, cellular data, Bluetooth, dan lain-lain. Airplane mode di atas ini yang kalian sering gunakan, yang kalian wishlist. Untuk dari tampilannya di sini juga smooth banget ya. Kalau misalkan kalian mau pindahin atau ngatur seberapa butuhnya kalian, control centernya tuh udah nggak ada kendala, nggak ada bug sama sekali. Fitur True Tone juga masih sama, nggak ada yang hilang dari sebelumnya. Tapi sayangnya kenapa fitur volumenya ini dia nggak berubah kayak ini loh. Ekspektasi gue kan karena ini Liquid Glass UI harusnya dia punya kayak gini fiturnya nih, kan bisa lihat ya. Ini kalau kalian geser nih bener-bener kayak Liquid Glass UI guys. Tuh, harusnya volumenya sih seperti itu, lebih keren lagi ya. Cuman nggak apa-apa.
Dan di iOS 26 ini dia punya setup Face ID yang lebih cepat, lebih faster ya. Jadi ngebacanya juga lebih kenceng lah. Kalau kalian buka Face ID itu nggak perlu nunggu loading dan nggak ada delay sama sekali. Kayak gitu ya penambahannya. Terus dari fitur baterai juga di sini dia jauh lebih adem karena lebih stable. Kalian bisa lihat juga untuk last chargernya nih, tadi jam 2 siang di 100% dan sekarang baterainya masih sisa 93%. Ini which is masih bagus ya, dan nggak panas kalau misalkan kalian install iPhone 13 kalian. Seperti yang ada di video kemarin, daripada kalian install ke 18.6.2 itu ngapain, karena nggak ada perubahan sama sekali, cuman fix security-nya aja sama update patch. Sedangkan kalau di iPhone 13 iOS 26 tuh berubah semuanya, looks-nya, tampilannya, UI-nya juga berubah gitu guys. Untuk tombol silent sama ya, nggak berubah ininya, ikonnya. Nah untuk dari kamera nih ada perubahan guys, dia pindah di bawah ya ininya, si pilihan-pilihan modenya, tapi kalian bisa langsung geser kemanapun kalian mau. Timelapse langsung ke ujung, panorama nih bisa. Kalau di iOS 18 kemarin dia harus satu-satu di slide-nya gini ya, sedangkan kalau ini nggak bisa di slide di layar tengahnya, harus di bagian bawahnya. Terus juga menunya pindah ke sini, kalian bisa ngatur aperture-nya dan lain-lain ya, pencahayaan. Ini kan bisa lihat untuk hasil fotonya juga jauh lebih bagus lagi, karena pasti ada improvement dari bagian kameranya ya, secara nggak langsung yang nggak kita ngeh gitu. Ini kan bisa lihat nih untuk hasil dari kameranya, ini benar-benar bagus ya. Habis itu dari music, Apple Music juga ada perubahan menu-menunya ya, jadi lebih berasa aja liquid UI glass-nya. Dan kita lihat dari Apple Maps, dia juga ada perbedaan. Sini juga kalian bisa tambahin widget serta customize icon yang ada mode clear-nya. Jadi untuk sebelumnya tuh nggak ada mode clear, cuma ada default, dark, sama thin. Sekarang ada versi clear-nya. Udah gitu aja, selebihnya nggak ada. Dan ini worth banget sih kalau misalkan kalian mau update iPhone kalian, iPhone 13 ke iOS 26. Ini bener-bener sangat-sangat kerasa perubahannya, jadi kayak seperti kalian pegang HP lain aja kayak gitu guys. Daripada kalian update ke 18 itu nggak worth it ya, maksudnya kalian buang-buangin memori untuk update-nya tuh, karena bener-bener nggak ada perubahan banget. Habis itu kita bahas dari galeri. Untuk di galeri juga ada perbedaan dari iOS sebelumnya. Kan bisa lihat collection-nya ini berbeda ya tampilannya, nggak seperti yang di iOS sebelumnya. Mungkin kalau kalian baru update ini agak sedikit membingungkan, tapi lama-lama kalian bakalan terbiasa juga. Dia juga ada fitur apa ya, ini special scene, spatial tuh spesial buat spatial scene. Dia bisa bikin foto kalian bergerak kayak gini. Coba kita lihat yang ini ya. Jadi kayak 4D gitu guys. Nah ini kan bisa lihat ya, ini cuman bisa di iOS 26 doang. Untuk di iOS sebelumnya tuh nggak ada fitur kayak gini. Oke, jadi kalau kata gue sih ini merupakan updatean terakhir, versi beta yang udah nggak bakalan ada betanya lagi. Udah bener-bener versi final dari suatu beta iOS. Karena ini kan udah masuk tanggal 3 September nih. Besok udah tanggal 4. Tanggal 9-nya tuh udah Apple event. Nah disitulah baru diumumin perilisan dari iOS 26 secara resmi. Dan HP serta device-device terbaru dari Apple guys ya. Jadi menurut gue ini udah mentok, nggak bakal ada updatean betanya lagi.
udah muncul di iOS 26 yang lebih proper. Mungkin bakal ada sedikit perubahan ya kalau udah di official tuh daripada beta 8 dan beta RC. Jadi pasti bakal ada sedikit improvisasi lagi lah, tipis-tipis kayak di retouch dikit. Mungkin dari yang tadi gue bilang ya, dari volume-nya nih bisa berubah. Mungkin dari control center juga nanti ada perubahan, atau ada fitur yang ada sekarang nanti bakal dihilangin pas udah di officialnya. Oke, jadi kayak gitu aja dulu videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok gue yang ada di layar sini guys ya. Kalau kalian pakai iPhone 13 berasa bosan sama tampilan iOS 18, kalian bisa coba update aja langsung ke iOS 26 betanya ini guys. Jadi segitu aja videonya ya. Sampai ketemu di video berikutnya.